Selamat siang Bu Tita dan teman-teman semua, berkah dalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang akan membahas materi tentang digital contagion atau penularan digital. Kelompok kami ini beranggotakan Dwi Kristiawan, Amanda Stefani, Albertus Sandi Widodo, dan juga Dorin Tantri. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang digital contagion. Digital sudah berkembang sejak dulu dan perkembangannya pun bisa dibilang cukup cepat. Manusia saat ini sudah mulai terbantu dengan adanya platform digital yang perkembangannya cepat ini. Masing-masing individu bisa menjalankan aktivitasnya dengan mudah dengan hadirnya platform digital, bahkan bisa membagikan perasaan yang sedang mereka rasakan. Akan hal itu, maka muncullah istilah atau hal baru yang disebut dengan digital contagion atau penularan digital. Para individu di era sekarang ini kebanyakan menghabiskan waktu pada media sosial atau media digital, entah itu untuk hiburan, mencari informasi, bekerja, dan lain-lain. Seiring dengan hal itu, para individu akan sering terpapar akan ekspresi di dalam media digital tersebut. Dengan adanya paparan tersebut menyebabkan ekspresi emosi mereka sendiri menjadi lebih seperti ke ekspresi orang lain. Hal itu disebut dengan penularan emosi digital atau digital emotion contagion. Yang kedua, kita akan membahas tentang penularan emosi. Penularan emosi ini sudah sejak lama diakui sebagai pendorong utama individu dan perilaku kolektif seperti yang tergambar di dalam pendapat-pendapat filsuf seperti Hegel dan ilmuwan sosial seperti Le Bon dan juga Durkheim. Dalam psikologi eksperimental, di sebuah buku mengenai penularan emosi membantu untuk memulai gelombang penelitian empiris yang telah berusaha untuk menentukan sifat penularan emosi dan memperjelas mekanisme penggeraknya. Penularan emosi ini sebagai proses di mana emosi seseorang pengamat menjadi lebih mirip dengan emosi orang lain sebagai akibat dari paparan emosi ini. Proses penularan emosi ini dapat disadari atau tidak disadari, dengan satu-satunya kondisi yang diperlukan adalah bahwa hal itu berkontribusi pada peningkatan kesamaan emosi antara dua atau lebih banyak individu. Penularan emosi ini terjadi melalui setidaknya 3 mekanisme. Yang pertama itu mimikri, di mana ekspresi emosional mengaktifkan perilaku sinkron di pihak penerima, yang pada gilirannya mengaktifkan proses afektif. Mimikri ini mewakili perilaku yang terutama mencakup ekspresi wajah, tetapi juga postur tubuh, gerakan mata, gerakan berbicara, dan juga cara tertawa. Selanjutnya, mekanisme yang kedua itu adalah aktivitas kategori, di mana paparan ekspresi emosional merupakan kategori emosi yang mengarah pada aktivitas proses emosional tertentu. Aktivitas ini dibedakan dari mimikri karena tidak melibatkan perilaku meniru ekspresi emosional, dan karena itu dapat dihasilkan dari paparan isyarat emosional melalui bentuk komunikasi lain seperti teks. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah penilaian sosial, di mana individu menggunakan emosi orang lain sebagai panduan untuk mereka sendiri. Penilaian emosi yang mengarah ke pengalaman emosional serupa. Penularan emosi yang ketiga dengan mekanisme yang ketiga ini dapat terjadi sebagai akibat dari banyaknya jenis paparan emosi orang lain, termasuk interaksi tatap muka, paparan emosi melalui teks, dan bahkan informasi yang diperoleh tentang apa yang dirasakan orang lain. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kemunculan penularan emosi. Penelitian yang dilakukan oleh PNAS pada tahun 2014 menjelaskan sebuah penelitian yang berusaha menunjukkan penularan emosi di media sosial dengan menggunakan desain eksperimen. Dalam penelitian tersebut, konten yang dilihat oleh para pengguna Facebook adalah dimanipulasi tanpa sepengetahuan mereka menjadi kurang negatif atau kurang positif. Apabila emosi yang intens akan menjadi lebih intens saat menyebar ke media sosial, banyak pengguna yang terbawa untuk mengekspresikan emosi seperti kemarahan dan kecemasan. Mereka memungkinkan sedang memanipulasi emosi tanpa persetujuan eksplisit. Kontroversi seputar penelitian ini telah menarik perhatian yang meningkat pada penularan emosi digital. Penelitian yang berkembang di ruang ini menyoroti gagasan bahwa penularan emosi digital terjadi sebagai respon terhadap berbagai situasi, baik publik maupun pribadi. Dan penularan emosi itu dapat memainkan peran kunci dalam emosi dan perilaku pengguna di berbagai domain. Misalnya, nampaknya era digital yang kita jalani telah melahirkan banyak sekali gerakan sosial online. Semua sangat didorong oleh emosi, dan penularan emosi itu memainkan peran penting dalam mendorong penyebaran emosi ini. Orang-orang juga tampaknya berbagi emosi pribadi mereka secara online dengan cara yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga kesejahteraan orang lain yang terhubung dengan mereka. Dengan paparan luar biasa terhadap emosi orang lain di digital media, penyebaran emosi digital yang menular tampaknya memainkan peran penting dalam mempengaruhi emosi dan perilaku pengguna. Dan yang keempat itu penularan emosi di media digital.
Ketika seseorang sedang berinteraksi, tatap muka atau melalui telepon, respon emosional mereka secara langsung dirasakan oleh orang lain tanpa perantara. Hal ini membuat sebagian besar interaksi non-digital berbeda dari interaksi dari platform digital, yang nyaris selalu dimediasi oleh industri yang menguasai serta memanipulasi konten yang dilihat, mengguna serta metode mereka merespon satu sama lain. Apalagi pada platform di mana manajemen exposure pengguna terhadap informasi relatif lebih sedikit. Menurut Goldenberg dan Gross, paparan emosi yang dihasilkan oleh pengguna lain dapat membuat pengguna lain juga tetap terlibat. Contohnya itu adalah dapat dilihat pada media sosial Facebook yang melaporkan efek penarikan di mana pengguna memiliki kecenderungan untuk menghasilkan lebih sedikit konten jika mereka terkena lebih sedikit emosi. Dan yang kelima itu ada efek digital. Memahami peran pengaruh dalam komunikasi digital memerlukan pertimbangan cara orang memproses informasi digital. Mark Hansen menjelaskan bahwa media mendukung tubuh untuk bertindak menyaring informasi digital yang diterima. Hansen mengembangkan idenya dari karya Henry Bergson yang memperdebatkan peran tubuh dalam persepsi. Elemen sentral dari Bergson menjelaskan bagaimana orang mengenal tubuh dari dalam melalui proses afeksi. Hansen mengembangkan argumen Bergson untuk menyatakan bahwa proses melibatkan citra digital dari fungsi tubuh melalui proses framing informasi digital. Oleh karena itu, pengaruh tersebut datang dari dalam atau dari tubuh kita dan bagaimana kita dapat mengenali tubuh kita di media digital, yaitu dengan melibatkan citra digital dari fungsi tubuh melalui proses framing informasi digital. Kita harus bisa menempatkan diri kita pada kepentingan diri dengan memilih sesuai dengan diri kita. Maka proses ini memerlukan sesuatu yang tepat untuk memungkinkan informasi tersebut seolah-olah berbicara dengan diri kita. Pada bagian ini, konten dan informasi dianggap sebagai bagian dari praktik afektif di mana orang memproses dan menyaring informasi digital tentang pengalaman orang lain. Trigger warning dianggap sebagai bagian dari praktik afektif di mana orang memproses dan memfilter informasi digital tentang pengalaman tertekan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengukur penularan emosi digital, mendefinisikan tantangan. Penularan emosi terjadi ketika emosi orang yang merasakan menjadi lebih mirip dengan emosi orang lain sebagai akibat dari paparan emosi ini. Namun, penularan emosi tidak diketahui secara jelas kapan terjadi karena terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi dalam perubahan emosi seseorang dari waktu ke waktu. Untuk meyakini bahwa penularan emosi di media digital telah terjadi, maka kita harus mengatasi 3 tantangan, yaitu yang pertama, memperkirakan ekspresi emosi si pengamat dalam menanggapi situasi, idealnya pada 2 titik waktu, yaitu sebelum dan setelah orang yang mempersepsi terpapar pada emosi orang lain. Yang kedua yaitu secara tepat memperkirakan paparan pengamat terhadap ekspresi atau ekspresi emosi di antara kedua titik waktu tersebut. Yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa ekspresi emosi pengamat benar-benar dipengaruhi oleh emosi pengekspresi sebagai lawan dari sumber pengaruh lain. Mengukur penularan emosi digital memenuhi tantangan. Saat mengukur penularan di media digital, tantangan paling mendasar adalah memperkirakan emosi pengamat berdasarkan jejak digital mereka. Tantangan untuk menilai emosi berdasarkan jejak digital diperparah oleh kebutuhan untuk menilai emosi pengamat pada 2 titik waktu sebelum dan setelah terpapar emosi seorang pengekspresi. Penilaian ini di media digital menjadi jauh lebih menantang karena mencari banyak ekspresi emosi pengguna yang sama pada situasi yang sama itu sulit, dan karena pada setiap titik waktu pengguna sudah terpapar beberapa emosi oleh orang lain. Setelah emosi penerima telah diperkirakan, tantangan kedua adalah memperkirakan konten emosional yang diamati oleh pengamat sebelum mengekspresikan emosi mereka sendiri. Ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama, window of interest approach. Adalah untuk melihat konten yang dapat dilihat oleh pengamat dan berasumsi bahwa itu dirasakan kurang lebih sama di seluruh pengguna. Yang kedua, yaitu overall emotional variance approach, yang berfokus pada perubahan makro dalam varian emosional dalam komunitas pengguna tertentu, dengan asumsi implisit bahwa apa yang dilihat oleh setiap pengamat kurang lebih serupa. Terus yang terakhir yaitu emotional cascades approach,
yang berfokus pada orang-orang yang membagikan atau menanggapi konten emosional tertentu. Prediksi tingkat penularan emosi di media digital berdasarkan temuan saat ini dan arah masa depan. Mungkin karena mengukur terjadinya penularan emosi di media sosial masih dalam proses, banyak penelitian masih mencoba untuk menunjukkan bahwa penularan ada di platform tertentu atau situasi tertentu. Untuk itu, terdapat hal yang disarankan literatur saat ini, dan menunjukkan kesenjangan dalam literatur berfokus pada emosi yang diekspresikan, koneksi jaringan, penerima, dan platform. Kekuatan penularan emosi pertama dan terutama ditentukan oleh sifat emosi pengekspresi. Secara umum diasumsikan bahwa ekspresi emosi yang kuat akan menyebabkan emosi yang diberikan atau disebarkan juga akan besar. Salah satu temuan menunjukkan bahwa emosi positif lebih rentan terhadap penularan baik secara online atau offline. Hasil ini agak mengejutkan mengingat bias negatif yang menyatakan bahwa orang cenderung lebih memperhatikan rangsangan negatif. Terdapat satu penelitian yang menyatakan bahwa emosi negatif dan khususnya kemarahan menyebabkan untuk menular lebih kuat pada media digital. Padahal metode yang digunakan sama dengan penelitian lain yang menunjukkan hasil penularan emosi positif lebih kuat. Satu perbedaan antara kedua penelitian tersebut adalah mengukur tweet emosional dalam bahasa yang berbeda sehingga terdapat budaya yang berbeda juga dalam mengekspresikan emosi. Kekuatan penularan emosi tidak hanya bergantung pada emosi si pengekspresi, tetapi juga pada hubungan antara pengekspresi dan perseptor. Hubungan antara kekuatan penularan emosi bergantung pada jenis emosi yang diekspresikan. Dalam studi pertama dinyatakan bahwa penularan kemarahan lebih kuat pada yang memiliki hubungan yang lemah dibanding kegembiraan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penularan emosi tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan struktur, tetapi juga mengubah struktur itu sendiri. Adanya perbedaan emosi negatif dalam perusahaan investigasi setelah penurunan harga saham menunjukkan bahwa orang cenderung berbagi emosi dengan hubungan yang lebih kuat. Faktor penting selanjutnya yaitu perseptor. Saran yang diberikan yaitu tingkat penurunan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian yang sekarang dapat dievaluasi dengan perilaku pengguna di media sosial dan perbedaan individu lainnya seperti status, usia, jenis kelamin, dan budaya juga cenderung mempengaruhi derajat penularan antar pengguna. Selanjutnya, jenis platform yang digunakan yang memiliki perbedaan motivasi juga memiliki keterkaitan dalam tingkat emosi pengguna yang diinginkan dan jenis konten yang mereka hasilkan. Platform media dirincikan sebagai dasar emosional yang berbeda yang banyak mempengaruhi tingkat penularan emosi tertentu. Forum online cenderung lebih positif juga, tetapi forum yang berpusat di sekitar kesejahteraan, depresi, dan kecemasan lebih cenderung negatif, terutama karena kedasar emosional pengguna yang menggunakan konten. Jika situasi negatif hadir dalam sebagian besar situasi, pengguna lebih cenderung dipengaruhi oleh hal-hal yang lebih negatif. Selanjutnya yaitu emosi positif di media digital. Para pengguna internet biasanya mengekspresikan segala macam emosi di media sosial. Namun, secara keseluruhan, mereka tampaknya mengekspresikan lebih banyak emosi positif daripada emosi negatif. Misalnya dalam naskah penularan Facebook, 46,8% dari semua postingan yang dianalisis berisi kata-kata positif dan 22,4% berisi kata-kata negatif. Dan hal yang sama juga berlaku untuk platform media digital lainnya. Kecenderungan untuk mengekspresikan lebih banyak emosi positif diperkirakan muncul sebagai akibat dari motivasi internal pengguna dan sebagai akibat dari regulasi top-down oleh platform media digital. Secara umum, orang-orang cenderung lebih suka merasakan dan mengekspresikan emosi positif karena merasa lebih baik. Sejalur dengan hal ini, terdapat temuan bahwa ekspresi emosi positif umumnya dianggap lebih tepat daripada ekspresi emosi negatif. Sebagai contoh, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa pengguna menganggap emosi positif, kegembiraan, dan kebanggaan sebagai emosi yang paling tepat di Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp, dan menganggap emosi negatif, kesedihan, dan kemarahan sebagai emosi yang paling tidak tepat. Interaksi media digital sering didorong oleh perbandingan sosial, dan mengekspresikan emosi positif membuktikan keberhasilan seseorang dan oleh karena itu membantu individu untuk secara positif membandingkan diri mereka dengan orang lain. Di beberapa platform media sosial, para pengguna dapat mengungkapkan kegembiraan atau rasa terima kasih mereka sebagai tanggapan terhadap konten dengan menyukainya. Selain fitur desain eksplisit ini,
Dan dengan bukti bahwa perusahaan media digital ingin memaksimalkan emosi pengguna, beberapa menyarankan bahwa algoritma media digital sebagai khusus mempromosikan konten dengan emosi positif. Media digital, penularan emosi, dan gerakan sosial. Meningkatnya penggunaan media digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara gerakan sosial berkembang. Secara khusus, sejumlah besar koneksi sosial pengguna dan frekuensi interaksi sosial yang tinggi mengarah ke gerakan sosial online yang lebih sering. Salah satu pendorong penting untuk gerakan sosial adalah pertukaran emosi antara pengguna, terutama kemarahan. Kemarahan cenderung menyebar lebih cepat daripada emosi lain di media sosial dan mengalir ke lebih banyak pengguna dengan membagikan dan me-retweet, memungkinkan distribusi yang lebih cepat ke audiens yang lebih besar. Pengguna juga termotivasi untuk mengungkapkan kemarahan mereka karena mereka ingin memberikan sinyal pada jejaring sosial mereka tentang moralitas dan untuk meyakinkan mereka untuk bergabung dengan gerakan tersebut. Terlepas dari dampak nyata yang dimiliki media digital terhadap gerakan sosial online, penerjemahan aktivitas online ke tindakan kolektif di luar media sosial seringkali sangat terbatas. Misalnya Ice Bucket Challenge yang viral beberapa tahun lalu yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan donasi ke ALS. Lebih dari 28 juta pengguna bergabung dalam tantangan ini dan terkumpul 115 juta US dollar, namun sumbangan tidak dipertahankan dan turun kembali ke tingkat pra-kampanye tahun setelahnya. Selain itu, 1 dari 4 pengguna yang menyelesaikan tantangan tidak menyebutkan ASL dalam video mereka dan hanya 1 dari 5 yang menyebutkan donasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar minat publik tidak diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Contoh tadi menunjukkan bahwa meskipun jelas bahwa media digital sangat berkontribusi pada gerakan sosial online, pertanyaan tentang seberapa besar gerakan ini diterjemahkan ke dalam tindakan di dunia nyata masih terbuka. Pengalaman emosi versus ekspresi di media digital. Sejauh mana sebenarnya ekspresi emosi orang di media digital mencerminkan pengalaman emosional mereka yang sebenarnya? Bagaimanapun kita tahu bahwa pengalaman dan ekspresi emosi berkorelasi tidak sempurna dalam kehidupan sehari-hari, dan ada faktor-faktor yang mungkin meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antara pengalaman dan ekspresi dalam konteks digital versus non-digital. Asumsi yang berlaku adalah bahwa komunikasi di media digital memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk presentasi diri yang positif daripada dalam konteks non-digital. Jika demikian, kita mungkin berasumsi bahwa perbedaan ekspresi pengalaman online lebih besar, sehingga penggunaan online mengatur dan menurunkan ekspresi emosional agar sesuai dengan tujuan presentasi diri. Hal ini dapat didukung oleh beberapa argumen. Pertama, komunikasi pada media digital bersifat asinkronus, sehingga pengguna tidak harus merespon atau memberi respon secara real-time. Waktu respon yang lebih lama memberikan lebih banyak kesempatan untuk regulasi ekspresi, yang dapat meningkatkan perbedaan antara pengalaman dan ekspresi. Kedua, komunikasi digital juga melibatkan audiens yang lebih besar, yang sering mengarah pada peningkatan motivasi presentasi diri. Akhirnya, komunikasi digital memungkinkan kekayaan informasi yang lebih sedikit, yang berarti bahwa pengguna harus memperkuat ekspresi mereka untuk memastikan bahwa penerima memahami emosi mereka. Di sisi lain, media digital juga memberikan kesempatan untuk pengungkapan diri dan ekspresi emosi yang tulus dengan cara yang sulit didapat dalam konteks non-digital. Pertama, media digital memungkinkan orang untuk mengekspresikan diri dalam anonimitas. Yang kedua, pengguna online dapat menerima jumlah dukungan sosial yang jauh lebih besar dari lingkungan sosial mereka, terutama dalam kasus di mana lingkungan sosial offline mereka tidak mendukung emosi ini. Hal ini terkadang dapat menyebabkan peningkatan regulasi ekspresi emosi dengan tujuan mendapatkan lebih banyak suka, tetapi juga dapat menyebabkan pengungkapan diri yang tulus dengan cara yang tidak dapat terjadi dalam interaksi tatap muka. Akhirnya, beberapa pendapat bahwa media digital mewakili perpanjangan dari kehidupan nyata pengguna dan bahwa orang-orang mengkomunikasikan diri yang mereka sebenarnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi pengalaman dalam konteks digital mungkin lebih kecil atau mirip dengan interaksi tatap muka. Selanjutnya bagian D yaitu memperkirakan emosi pengguna dari media digital. Ekspresi wajah
diproduksi dalam video dan foto, dapat dianalisis dengan perangkat lunak analisis sentimen gambar. Audio dapat dianalisis dalam hal nada. Dan teks yang digunakan oleh pengguna dapat dianalisis menggunakan alat analisis sentimen berbasis teks. Salah satu komponen emosi yang sangat penting yang digunakan dalam teks penggunaan icon emoji yang merupakan representasi visual dari berbagai keadaan emosi dan keadaan lainnya. Emoticon sangat populer dan digunakan oleh 92% populasi online. Nah, penggunaan emoticon sangat membantu dari perspektif komunikatif karena memberikan gambaran yang relatif jelas tentang emosi yang ingin diungkapkan oleh partisipan. Nah, emoticon juga dirasakan dengan cara yang mirip dengan ekspresi wajah. Kekuatan penularan emosi pertama dan terutama ditentukan oleh sifat emosi pengekspresi. Secara umum diasumsikan bahwa ekspresi emosi yang kuat akan menyebabkan emosi yang diberikan atau disebarkan juga akan besar. Kekuatan penularan emosi tidak hanya bergantung pada emosi si pengekspresi, tetapi juga pada hubungan antara pengekspresi dan juga perseptor. Hubungan antara kekuatan penularan emosi bergantung pada jenis emosi yang diekspresikan. Nah, jenis platform yang digunakan yang memiliki perbedaan motivasi juga memiliki keterkaitan dengan tingkat emosi pengguna yang diinginkan dan jenis konten yang mereka hasilkan. Platform media dicirikan sebagai dasar emosional yang berbeda yang dapat mempengaruhi tingkat penularan emosi tertentu. Forum online cenderung lebih positif juga, tetapi forum yang berpusat di sekitar kesejahteraan, depresi, dan kecemasan cenderung lebih negatif, terutama karena dasar emosional pengguna yang membuat konten. Jika situasi negatif hadir, dalam sebagian besar situasi, pengguna lebih cenderung dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. BLM atau Black Lives Matter adalah gerakan yang bermula di Amerika Serikat untuk menentang kekerasan terhadap orang kulit hitam atau orang kulit berwarna. Gerakan aktivis ini bermula sejak 2013 dengan penggunaan tagar Black Lives Matter di media sosial setelah pembebasan George Zimmerman, pelaku penembakan Trayvon Martin, seorang pemuda berkulit hitam pada Februari 2012. Nah, beberapa tahun lalu gerakan ini kembali ramai karena terjadi sebuah diskriminasi terhadap warga kulit hitam yang bernama George Floyd. Nah, George Floyd ini tewas karena lehernya ditindih oleh seorang polisi yang bernama Derek Chauvin. Nah, kematian George Floyd ini memicu banyak aksi massa di berbagai belahan dunia lainnya. Black Lives Matter ini begitu perlawanan terhadap rasisme, imperialisme, hingga perbudakan disuarakan. Kematian George Floyd bermula ketika ia membeli sebungkus rokok di sebuah toko swalayan di South Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat. Seorang asisten toko yakin bahwa George Floyd menggunakan uang kertas $20 Amerika Serikat palsu dan menelpon polisi setelah George Floyd menolak mengembalikan rokok atau membayar lagi. Petugas termasuk Derek Chauvin datang dan memborgolnya, tetapi George Floyd menolak masuk ke dalam mobil patroli. Perjuangan George Floyd berakhir dengan dirinya tertelungkup di jalan dengan Derek Chauvin berlutut di leher George Floyd selama hampir 10 menit. Lebih dari 20 kali, Floyd mengatakan bahwa dia tidak bisa bernafas. Nah, kemudian juga ada video yang menunjukkan dia lemas dan dibawa
oleh polisi ke rumah sakit. Nah, George Floyd dinyatakan meninggal di rumah sakit setelah 1 jam kejadian. Berita ini kemudian tersebar dengan cepat melalui media sosial, menimbulkan kemarahan bagi para pengguna internet. Tidak hanya warga Amerika Serikat, namun beberapa negara juga ikut andil dalam menyuarakan gerakan BLM ini. Salah satunya Indonesia. Nah, di dalam gerakan ini, para warga merasa geram dengan perlakuan yang dilakukan oleh polisi tersebut. Seperti yang kita tahu sendiri, kasus diskriminasi terhadap orang kulit hitam di Indonesia masih sering terjadi. Dalam gerakan ini, para partisipannya menggunakan tagar yaitu Black Lives Matter dan juga menggunakan profile picture yang di dalamnya terdapat gambar tangan yang mengepal dan juga tulisan BLM. Gerakan unjuk rasa ini menjadi contoh dari praktik penularan emosi yang ada dalam diri masyarakat yang mengikuti gerakan ini. Masyarakat baik dalam skala Amerika Serikat maupun skala internasional memiliki reaksi dalam tubuh mereka setelah mengetahui alasan di balik kematian George Floyd yang mereka terima di media sosial. Masyarakat berusaha memposisikan diri bahwa mereka memiliki emosi yang sama. Nah, di sini muncul digital emotion contagion, sehingga dapat memunculkan gerakan sosial karena adanya penularan emosi tersebut. Selain itu, kami juga menjelaskan bahwa secara umum orang-orang lebih cenderung suka merasakan dan mengekspresikan emosi positif karena merasa lebih baik. Maka gerakan Black Lives Matter ini kami rasa juga merupakan bagian dari emosi positif di media sosial karena masyarakat menjunjung tinggi keadilan untuk masyarakat berkulit hitam agar kedepannya tidak bernasib sama dengan George Floyd dan agar dapat hidup berdampingan serta sederajat dengan seluruh masyarakat yang memiliki perbedaan kulit warna lainnya seperti itu. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menyebabkan manusia semakin bergantung kepada teknologi itu sendiri. Nah, setiap individu ataupun kelompok menjalankan kehidupan serta aktivitasnya dengan kemudahan yang disebabkan karena telah munculnya platform digital. Nah, para pengguna internet juga sering membagikan perasaan-perasaan yang mereka rasakan saat itu ke media digital. Sehingga karena hal tersebut muncullah istilah yang disebut dengan digital contagion atau penularan digital. Maka tidak jarang juga para individu ini terpapar akan ekspresi di dalam media digital tersebut. Nah, dengan adanya paparan tersebut menyebabkan ekspresi emosi mereka sendiri menjadi lebih seperti ke ekspresi emosi orang lain. Hal itu disebut dengan penularan emosi digital atau digital emotion contagion. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Karena kesempurnaan itu lagunya Rizky Febian.